Baik, selamat malam Ibu. Saya Suster Maria Melkiades Situmorang FSD dengan NIM 1020202410 akan mempresentasikan kembali materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok sebelumnya. Adapun materi yang pertama yaitu tentang teori peraturan perundang-undangan, yang mana dalam teori peraturan perundang-undangan ini dijelaskan yang pertama tentang teori, yaitu peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Dan untuk teori peraturan perundang-undangan ini ada unsur di dalamnya, yaitu bentuknya tertulis, norma yang bersifat umum, abstrak, dan pembentukan oleh organ yang berwenang. Sedangkan dalam konteks RMIK, yaitu regulasi menetapkan batas kewenangan profesional, SOP, kerahasiaan pasien, dan aspek legalitas seragam medis sebagai alat bukti. Nah, sesuai dengan kedudukannya, yaitu rekam medis berisi atau catatan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan. RMIK mengelola siklus hidup data kesehatan, pencatatan, penyimpanan, pengelolaan, analisis, dan penyajian informasi. Dan untuk fungsi RMIK ini dalam Fasiankes yaitu untuk alat bukti hukum, sumber data pembiayaan atau klaim, dasar riset dan pendidikan, serta komunikasi antar tenaga kesehatan. Sedangkan dalam segi secara yuridis dalam materi yaitu fasilitas kesehatan yang memiliki berkas atau sistem rekam medis, sedangkan isi informasi kesehatan merupakan milik dari pasien. Hierarki peraturan perundang-undangan. Pertama saya akan menjelaskan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan itu merupakan tata urutan yang menempatkan suatu peraturan pada tingkat tertentu, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan tersebut terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, yakni ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pasien, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Menurut Jurnal Pratama pada tahun 2025. Sedangkan regulasi tenaga kesehatan dan RMIK itu mendefinisikan tenaga kesehatan sebagai orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dengan pengetahuan ataupun keterampilan melalui pendidikan tinggi dan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan. Nah, untuk dasar dan kewajiban penyelenggaraan RMI, yaitu setiap Fasiankes dijadikan menyelenggarakan RME dengan sistem yang memiliki keamanan, kebutuhan atau integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan. Nah, di dalamnya ada beberapa contoh kasus yang mencakup pada kesiapan implementasi RME. Kasusnya yaitu sebuah rumah sakit mengalami downtime jaringan 2-3 kali dalam seminggu dan masih ada poli yang menggunakan berkas manual. Nah, berdasarkan kasus tersebut ditemukan solusi yaitu evaluasi infrastruktur, rencana downtime, backup, pelatihan pengguna ataupun bagi SDM-nya, kemudian koordinasi dokter antara IT RMIK dan evaluasi sistem. Sebagai pesannya itu keberhasilan RME bergantung pada kesiapan SDM dan infrastruktur, bukan hanya keberadaan aplikasi. Adapun kasus juga ada perlindungan data pribadi terhadap pasien. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengklarifikasikan data kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Dan data kesehatan meliputi informasi terkait kondisi fisik atau mental dan pelayanan kesehatan termasuk data dalam rekam medis. Fasiankes harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan penggunaan data sesuai dasar serta tujuan pemrosesan yang sah. Kemudian lanjut dengan materi berikutnya yaitu masalah SDM kesehatan. Pertama,
Saya akan menjelaskan sumber daya manusia atau SDM kesehatan menurut dengan WHO. SDM kesehatan yaitu adalah semua orang yang kegiatan pokoknya ditujukan untuk meningkatkan kesehatan, mulai dari pemberian pelayanan oleh dokter, perawat, apoteker, dan tenaga kesehatan siapa saja hingga tenaga pendukung. Untuk sesuai dengan Permenkes, tenaga kesehatan itu adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dengan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan formal. Pemenuhan SDM kesehatan mencakup 4 faktor kunci. Yang pertama diantaranya ketersediaan jumlah dan jenis, yang kedua pemerataan, ketiga kompetensi atau kualitas dan kinerja SDM kesehatan. Menurut Jurnal PPSDM Kesehatan tahun 2020. Pengertian sumber daya manusia kesehatan. Yang pertama ada ketersediaan, dalam arti kesesuaian jumlah SDM dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua kesesuaian jumlah SDM dengan kebutuhan masyarakat, yaitu untuk mempermudah masyarakat mengakses SDM kesehatan. Yang ketiga adanya penerimaan, yakni kemampuan memberi pelayanan bagi semua orang. Keempat mutu, yaitu kompetensi atau pengetahuan berlaku untuk perilaku sesuai etika profesi. Adapun kondisi dan ketersediaan SDM kesehatan di Indonesia, yang pertama tenaga kesehatan per 1000 penduduk pada tahun 2022 di bawah standar WHO, yaitu 4,45. Kebutuhan tambahan tenaga kesehatan diperkirakan, dan puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Maka total SDM kesehatan diperdayakan di fasilitas kesehatan. Nah, sebagai permasalahan manajemen SDM kesehatan sejak Roadmap Reformasi 2010 atau Kemkes meliputi 5. Yang pertama, belum terpenuhinya kebutuhan tenaga. Kedua, distribusi tidak merata terutama di daerah. Ketiga, kualitas atau mutu tenaga. Keempat, belum optimalnya pengawasan tenaga asing dan kurang dukungan regulasi. Untuk konsep dan bentuk ketidakmerataan distribusi, yang pertama dari segi antar wilayah, yaitu tenaga kesehatan terkonsentrasi di kota besar, daerah terpencil kekurangan dokter, bidan, dan perawat. Sedangkan dari segi antar jenis tenaga kesehatan, yaitu bidan relatif lebih merata dibanding dokter spesialis dan dokter gigi yang terpusat di kota besar menurut Jurnal Muharram tahun 2025. Dan untuk antar fasilitas yaitu baru 61% fasilitas kesehatan yang terdaftar memiliki SDM sesuai standar. Menurut Jurnal Al-Majin pada tahun 2024. Untuk contoh kesenjangan ekstrim yaitu kekurangan tenaga di Papua Pegunungan mencapai dokter 62,8%, untuk dokter gigi 90,2%, perawat 45,1%, bidan 72,6%, dibandingkan DKI Jakarta yang defisitnya 0%, menurut Kemenkes pada tahun 2023. Nah, ada beberapa faktor penyebab ketidakmerataan distribusi tersebut. Di antara yang pertama, letak geografis atau wilayah, yakni negara kepulauan dengan medan sulit, pegunungan kepulauan kecil, baru 54,3 puskesmas di dalamnya. Kemudian ekonomi dan kesejahteraan, yaitu insentif finansial lebih tinggi dan peluang karir menarik tenaga ke kota besar. Untuk fasilitas dan infrastruktur, 48% puskesmas belum memenuhi 9 jenis tenaga dasar terpusat di Papua, Papua Barat, dan Maluku. Untuk segi sosial dan budaya, hambatan komunikasi dan hambatan dan adaptasi budaya di daerah penugasan khusus seperti Nusantara Sehat. Untuk kebijakan dan regulasinya, yaitu regulasi belum terintegrasi, intensi belum merata, koordinasi antar instansi masih lemah. Maka muncullah dampak berdasarkannya. Permasalahannya,
yaitu kesenjangan kota desa bukan sekedar masalah kepegawaian dan untuk perspektif keadilan. Dan faktor yang mempengaruhi kualitas SDM kesehatan, yaitu pertama pendidikan dan pengetahuan, yang kedua pelatihan dan pengembangan, ketiga pengalaman dan masa kerja, keempat lingkungan dan fasilitas, kelima motivasi dan pengembangan karir. Untuk dampaknya itu meningkatnya risiko insiden atau kecelakaan, kemudian menurunnya kepercayaan publik terhadap pasienkes, dan yang ketiga tenaga berkualifikasi tinggi terbukti memiliki komunikasi. Berdasarkan dampaknya, upaya peningkatan yang dilakukan yaitu perbaikan standar pendidikan dan penguatan akreditasi institusi pendidikan kesehatan. Kedua, pemenuhan jaminan sosial dan insentif layak khususnya di daerah. 3T. Ketiga, pelatihan medis berkelanjutan berbasis kebutuhan lokal. Keempat, pemanfaatan e-learning dan telemedicine untuk menjangkau tenaga di kawasan terpencil tanpa terkendala jarak. Brain drain merujuk pada migrasi ke tenaga kesehatan berkompetensi, yaitu dokter, perawat bidan, dan lain-lain, dari daerah atau negara asal menuju daerah negara lain yang dianggap menawarkan kondisi lebih baik. WHO memperingatkan perekrutan dari negara berpendapatan rendah menengah dapat memperburuk kekurangan tenaga jika tidak dikelola dengan baik, menurut WHO pada tahun 2026. Dan ada beberapa migrasi di dalamnya: migrasi internasional, migrasi sementara, dan sirkular. Dan faktor penyebab dari brain drain tenaga kesehatan ini pertama itu faktor ekonomi, kedua kondisi kerja, ketiga pengembangan karir, dan yang keempat fasilitas infrastruktur. Maka dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa 3 isu utama SDM kesehatan Indonesia: distribusi tidak merata, kualitas belum optimal, dan brain drain saling berkaitan dan membentuk siklus yang saling memperkuat, bukan persoalan yang berdiri sendiri. Ketimpangan distribusi tercermin dari rasio nasional bahwa standar WHO serta konsentrasi dokter spesialis di Pulau Jawa, sementara wilayah timur dan daerah 3T kekurangan tenaga kesehatan signifikan. Masalah kualitas dampak nyata di unit RMIK. Brain drain mendorong disparitas penghasilan dan kondisi kerja. Dan penanganan memerlukan pendekatan multisektor, kebijakan redistribusi, dan insentif. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Pemrograman Penempatan Nusantara Sehat (PGSDS) hingga metode perencanaan tenaga objektif (ABK, KES, WSN) di tingkat unit rekam medis. Baik, demikianlah pemaparan materi dan juga beberapa kasus yang diangkat di dalamnya. Saya Suster Maria Melkiades Situmorang FE mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Salam sehat, salam Santa Elizabeth. Terima kasih.